Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesaksiannya. Mati jadi berkat bagi kita. Baik, mari jemaat kita izinkan Roh Kudus berbicara kepada kita melalui tema kita pagi hari ini. Hidup oleh iman. Living by faith. Inilah prinsip hidup. Inilah dasar pedoman keyakinan hidup orang percaya. Hidup kita adalah hidup karena percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi sebuah kebenaran yang akan membawa kita untuk lebih lagi bertumbuh dalam pengenalan, dalam takut akan Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan. Tidak ada hal yang lain yang kita percaya dalam kehidupan kita sepenuhnya, seutuhnya, seluruhnya, yang terutama selain percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah pijakan dasar kehidupan anak-anak Tuhan. Tidak ada dasar yang lain yang bisa menggantikan dasar yang sudah Tuhan berikan pada kita. Dasar kehidupan kepercayaan kita bukan karena kita punya kemampuan, punya kekuatan yang kita andalkan, punya segala kelebihan yang Tuhan izinkan kita berikan. Itu tidak boleh menggantikan kekuatan yang Allah berikan sebagai dasar kehidupan kita. Tidak ada dasar yang lain yang menjadi pijakan kehidupan kita untuk kita meyakini melalui dasar itu kita dibangun. Melalui dasar itu kita ditegakkan dalam kehidupan kita. Oleh dasar itu kita mengalami segala janji-janji kehidupan yang lebih baik, lebih dahsyat. Hidup ini kan harus ada dasarnya. Rumah tanpa dasar adalah rumah yang menimbulkan risiko, bukan hanya keruntuhan, kecelakaan dengan penghuni rumah itu sendiri. Kalau dasarnya ndak ada kokoh, sudah ndak kokoh, ndak ada ini, ndak bisa. Dasar kita adalah yang diberitahukan oleh Alkitab kepada kita. Hidup orang benar adalah hidup karena percaya, oleh iman. Ini yang menjadi dasar. Sebab itu Ibrani 11 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman harus menjadi pondasi. Kita tidak bisa mengabaikan iman, menggantikan dengan segala sesuatunya yang kita pikir itu yang menjadi kekuatan kita harapkan menolong kita. Tidak ada. Tidak ada kekuatan, tidak ada dasar, tidak ada pegangan, tidak ada harapan yang lain yang harus menentukan hidup kita. Hidup kita tidak boleh ditentukan oleh dasar-dasar yang lain. Tetapi sepenuhnya hidup kita ditentukan oleh dasarnya, yaitu iman kepada Tuhan Yesus. Sebab inilah kebenaran yang diterima oleh Habakuk. Dalam pergumulannya kita ingat Habakuk pasal 2. Melalui keluh kesah Habakuk ketika dia melihat ketidakadilan dan seterusnya yang disebutkan Habakuk pasal yang pertama, sampai dia melihat sebuah penglihatan yang mengerikan tentang akhir zaman. Dan kita bisa melihat hal ini sangat relevan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Lebih cepat daripada macan tutul, ayat yang ke-7 Habakuk pasal yang pertama. Lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Ya. Pasukan berkudanya datang menderap dari jauh. Mereka datang terbang seperti Raja Wali menyambar mangsanya. Seluruh bangsa itu melakukan kekerasan. Semuanya diberitahukan. Iya. Serangan pasukannya seperti angin timur. Dan mereka menawan tawanan seperti banyaknya pasir. Sampai ayat 10 dikatakan, raja-raja dicemoohkannya. Lihat ini, pemimpin-pemimpin artinya sudah tidak tahu apalagi yang harus diperbuat. Dicemoohkan penguasa-penguasa, dijadikannya tertawaan, menjadi tertawaan. Ditertawakannya setiap tempat berkubu orang-orang merasa aman, berlindung dan segala sesuatunya. Itu mengalami sungguh tidak ada yang dapat meluputkan mereka daripada sebuah peristiwa yang sudah Tuhan beritahukan. Ya.
Tidak ada. Ditimbunnya tanah, direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Artinya ada sebuah kekuatan dunia yang begitu besar, yang melanda dunia ini dengan secara cepat. Sebab itu kepada Habakuk, Allah berkata dalam Habakuk pasal yang kedua, pada ayat yang ketiga dikatakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dan tidak menipu. Seperti penglihatan tentang bangsa yang begitu ganas, tangkas, dahsyat, menakutkan tadi. Ini menunjukkan bahwa hari Tuhan pun akan datang dan cepat. Akhir zaman akan datang segera. Dan ini bukan lagi tipu-tipu. Ini sebuah kenyataan. Nah pertanyaannya, kita selesaikan bacaan ini, ayat yang ketiga ini. Apabila ia berlambat-lambat, nantikanlah itu. Kelihatannya kemarin lambat-lambat, tapi hari ini tidak. Sekarang ini akhir zaman seperti menjadi sebuah tekanan yang lebih cepat. Seperti gas mobil yang ditekan semakin dalam supaya kecepatannya lebih. Sebagaimana kita lihat musibah, bencana, peristiwa dunia begitu cepat. Baru terjadi banjir, baru tiba-tiba ada earthquake, gempa bumi dan sebagainya. Baru kita kemarin mensyukuri keluputan daripada peristiwa, katakanlah peristiwa 2020. Tiba-tiba kita dikejutkan di awal tahun ini begitu cepat. Gak nunggu beberapa bulan, gak nunggu jeda. Setelah akhir tahun kita bersyukur banyak hal, langsung kita diperhadapkan dengan peristiwa berita-berita yang begitu cepat. Hari-hari ini semuanya bergerak sangat cepat. Nah pertanyaannya tentu, bagaimana dengan keadaan kita sebagai anak-anak Tuhan? Ketika semuanya ini terjadi, ketika semuanya ini digenapi, apa yang kita harus perbuat? Inilah pernyataan Tuhan ayat yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus, tetapi orang benar, inilah letak kekuatan kita, inilah dasar. Ketika semuanya itu terjadi, itu sebuah serangan yang begitu cepat, seperti macan tutul, seperti angin dia bergerak terus. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang percaya, orang benar akan hidup oleh percayanya. Kita memiliki sebuah dasar pijakan yang kokoh dan kuat. Apakah kita ikut-ikutan takut, ikut-ikutan khawatir, ikut-ikutan cemas? Kalau kita ikut-ikutan takut, khawatir, cemas, berarti dasar kita apa? Kalau kita dasar kita adalah Tuhan Yesus, dasar kita adalah batu karang yang teguh, batu karang yang kokoh, yang menopang seluruh bangunan rohani kehidupan iman kita. Harusnya kondisi apapun, lihat batu karang, bangunan ditaruh batu karang lebih kuat ya. Kita tahu itu. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, He is the rock of our salvation. Dia adalah gunung batu, batu karang keselamatan kita. Dia adalah penopang, dasar segala sesuatunya. Allah menjamin setiap kehidupan kita. Apabila kita betul berjalan hidup dalam iman. Sebab itu kita harus memastikan setiap hari kehidupan kita adalah hidup yang oleh iman. Tidak ada hidup yang oleh yang lainnya. Oleh sesuatu hal yang kita pikirkan bisa menolong kita. Tidak ada Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita pikirkan menolong kita, memberi harapan pada kita, kekuatan hanya Tuhan Yesus. Tidak ada dasar yang lain yang kita harus pegang. Bahkan tidak ada pilihan yang lain yang kita bisa andalkan selain daripada iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab jelas firman Allah mengatakan, Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Keyakinan, harapan, kepastian, segala sesuatu yang diandalkan itu di dalam Injil. Aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Artinya segala kehidupanku itu dikuasai, diatur, dikendalikan, ditetapkan oleh Injil. Dengan kata lain oleh firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata, ya, sebab di dalamnya nyata kekuatan Allah yang menyelamatkan siapa? Setiap orang yang percaya. Kita punya Injil, kita punya firman Tuhan, tapi kalau kita tidak mempercayai firman ini, maka kekuatan itu tidak akan nyata. Kekuatan itu tidak akan terjadi.
Ya Roma 1 ayat 16. Oleh kekuatan Injil inilah kita menerima pertolongan atas segala sesuatu yang kita harapkan, kita butuhkan. Mempunyai kekuatan yang menyelamatkan setiap orang percaya apabila kita mempercayai firman Allah. Pertama-tama adalah orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Ayat 17 ini sebagai kesimpulan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kebenaran pengenalan. Kalau kita mengenal Allah, seharusnya pengenalan akan Allah itu sudah final. Sudah tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Yaitu kita berkata, aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah kebenaran firman. Sebab di dalamnya nyata kebenaran. Yang bertolak diawali, dimulai dari iman. Dan dipimpin oleh iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh karena iman. Seperti yang dikatakan oleh Habakuk. Lihat, ini adalah tulisan Rasul Paulus dalam 13 suratnya dalam perjanjian baru. Diletakkan pertama kali sebelum menulis yang lain-lain, Korintus, Galatia, menempatkan Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Ini menjadi tulisan Paulus yang terbuka. Yang pertama kali membuka tulisan-tulisan berikutnya. Artinya memastikan bahwa seluruh tulisan Paulus itu dipengaruhi oleh perkataan ini. 5 kata ini. Orang benar hidup oleh iman. Inilah yang menjadi sebuah dasar hikmat Paulus, dasar pemahaman Paulus, dasar pengajaran Paulus. Segala sesuatu harus berpusat kepada kepercayaan kepada anak Allah, Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Tidak ada pembenaran, tidak ada kebenaran, tidak ada pertolongan, tidak ada keselamatan, tidak ada apapun yang dapat dilakukan, diperbuat oleh dunia yang dapat membawa manusia mengalami sebuah keadaan dibenarkan di hadapan Tuhan. Keadaan manusia dibenarkan hanya oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus. Ini mutlak sepenuhnya. Sebab itu kita tidak bisa tambahi. Iya, tapi kalau saya tidak begini. Iya, kalau saya tidak begitu. Iya, kalau saya tidak. Iman adalah iman. Kita tidak bisa. Tapi kalau saya tidak berusaha, kalau saya tidak melakukan ini dan itu. Kita berusaha, tapi kalau Tuhan tidak menyertai. Kita melakukan, bertindak, tapi kalau Tuhan tidak memberkati. Karena kita tidak percaya. Kita lebih percaya mengandalkan diri kita. Sebagaimana Yeremia mengatakan. Seperti ada tertulis, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Apapun kemampuan, kelebihan yang dimiliki oleh manusia itu tidak boleh menjadi sebuah dasar pijakan untuk dia mempercayai bahwa itulah yang akan menjadi kekuatan. Tidak boleh. Pijakan kekuatan dasar kita itu adalah iman. Orang benar, orang percaya, anak Tuhan harus hidup oleh iman. Kan enak sebenarnya. Enak tidak? Ya, kita nggak perlu susah-susah mikir. Yang penting percaya. Tapi pertanyaannya, menjadi percaya itu mudah atau gampang? Ya. Padahal sederhana, kau nggak perlu harus sekolah teologi tinggi, kau nggak perlu harus sekolah hebat, punya pengetahuan hebat luar biasa. Dunia sendiri pun membuktikan begitu banyak orang hebat yang tidak harus menyelesaikan pendidikannya menurut jalur formalitas nilai kesuksesan dunia. Bill Gates saja orang terkaya itu drop out. Ya. Drop out dari universitas elit Amerika hanya untuk menekuni bidang yang dia. Artinya dia menaruh harapan pada sesuatu. Lebih daripada sesuatu yang pada umumnya orang dunia pikirkan. Itu seperti kita juga menaruh harapan pada sesuatu. Sesuatu itu kepada apa? Yaitu kepada Allah yang kita percayai. Bukan kepada yang lainnya, kemampuan, kekuatan kita. Tidak ada. Sebab tidak ada pertolongan, keselamatan dari hal yang lainnya. Selain hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sebab itu Galatia pasal yang ketiga ayat 11 mengatakan. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan oleh hukum Taurat. It's final.
Sudah jelas. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Hukumnya adalah hukum daripada keyakinan-keyakinan yang ada di dunia ini, dasarnya adalah hukum yang ditulis oleh Musa. Hukum Taurat. Dari sanalah muncul keyakinan-keyakinan agama-agama. Perjalanan Israel membawa tabut itu 40 tahun di padang gurun, itu telah membawa pengaruh kepada bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Bangsa-bangsa pada waktu itu, mereka melihat, oh, cara menyembah Tuhan, cara memiliki Allah itu harus ada tenda, harus ada tempat sembayangnya, harus ada altarnya, harus ada korbannya. Itu ditiru. Makanya konsep penyembahan dunia, lihat, selalu ada korban, sama seperti yang disebutkan oleh Alkitab dalam kitab Taurat Musa. Tapi itu masih bersifat Taurat yang disampaikan Allah melalui nabi. Tetapi firman yang kemudian datang daripada Allah sendiri adalah bukan lagi nabi, tapi melalui anak Allah, itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya itu lebih besar, lebih benar, karena ini adalah anak Allah sendiri yang turun dari surga. Sebab firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Itulah anak Allah, menyatakan kebenaran kemuliaannya. Sebagai anak kebenaran. Itu ditulis oleh Musa, tetapi ada kebenaran yang lebih sempurna dari yang membawa kita, yaitu orang benar hidup oleh karena iman kepada anak Allah Tuhan Yesus. Tidak ada kebenaran, tidak ada pembenaran, tidak ada keselamatan, tidak ada pertolongan, tidak ada harapan yang lainnya di luar Kristus. Itu adalah final. Itu adalah sepenuhnya selesai. Adalah jelas. Kita tidak bisa mengharapkan apapun di luar Kristus. Untuk kita menerima kekuatan, harapan, tidak ada. Sebab itu hidup kita adalah hidup oleh karena percaya. Lebih jauh lagi Allah menyatakan, karena itu Ibrani 11 ayat yang ke-6 memberitahukan pada kita, sebab itu tanpa iman tidak mungkin. Tanpa iman tidak mungkin orang bisa berkenan kepada Allah. Galatia 3:11 tadi sudah menegaskan kepada kita. Dan bahwa tidak ada orang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada hal yang lainnya di luar Kristus Yesus yang kita percaya, yang dapat memberikan sebuah jawaban, jaminan, kepastian untuk segala sesuatunya yang kita butuhkan dalam hidup kita di dunia. Sebab itu ditegaskan lebih jauh, tanpa iman tidak. Jadi bagaimana kita bisa mengharapkan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita kalau kita tidak melakukannya dengan iman? Nah, saudara boleh bekerja, saudara boleh banting tulang, saudara boleh melakukan ini dan itu, tapi kalau tidak disertai iman kepada, tidak mungkin. Tidak mungkin Allah berkenan, tidak mungkin kita akan bisa mengharapkan segala sesuatunya. Jelas firman Allah. Kemungkinan itu hanya bisa terjadi sebaliknya ketika kita menaruh harapan percayanya kepada Tuhan. Sebab ayat yang pertama, kembali lagi, iman, Ibrani 11 ayat pertama, iman adalah dasar. Bagaimana kita bisa membangun tanpa dasar? Bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tadi pertanyaannya, percaya kepada Tuhan itu gampang atau tidak? Sebenarnya kan mengalami hidup di dalam Tuhan ini gampang. Tidak ada tuntutan suatu hal apapun. Tidak ada syarat berlebihan. Cuma makanya masuk Kristen ini gampang. Menjadi orang Kristen ini sangat gampang. Asal percaya, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sudah selesai, kamu sudah jadi anak Tuhan. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mempercaya Allah sepenuhnya dalam hidup kita. Ini yang menjadi sebuah hal yang membedakan. Orang dunia ini percaya kalau melihat. Disinilah hal kenapa Ibrani 11 dituliskan, sebab iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita, awas jangan salah, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita, salah sebelumnya dimulai dengan, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang
tidak kita lihat. Bukan bukti dari segala sesuatu. Dunia ini kan bukti-buktinya mana? Mana ada kuasa mujizat ketika kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus? Bisakah mujizat langsung terjadi? Ya. Kita butuh mempercayai Allah dan firman-Nya bahwa hal itu pasti terjadi. Karena kita mempercayai janji Allah sepenuhnya, mempercayai Allah yang hidup, Allah yang memang tidak bisa kita lihat, kita jamah, kita rasakan secara manusia dengan panca indera kita. Tetapi oleh roh dalam iman yang Tuhan berikan pada kita, kita dapat mempercayai. Sebagaimana Allah yang tidak kita lihat, kita percayai. Demikian perbuatan-perbuatannya, mujizatnya, pertolongannya, walaupun kami belum lihat hari ini, itu pasti dilakukannya oleh iman. Sebab kalau kita tidak percaya, maka kita pun tidak akan mengalami kemungkinan-kemungkinan. Sebab tidak mungkin orang bisa menerima jawaban pertolongan daripada Allah kalau nggak percaya. Sebab tanpa iman nggak mungkin. Possibility in our life, kemungkinan dalam hidup kita, itu terjadi ketika kita percaya, Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu mungkin untuk ukuran-ukuran yang level, katakanlah ngomong soal uang. Mungkin untuk kita 10, 50, 100 juta kita bisa usaha. Tapi maaf, kalau engkau mencapai level M, engkau butuh percaya pada Tuhan. Kalau engkau mau mengalami hal yang lebih daripada batasan normal, you need God. Mungkin orang dunia berkata, iya karena engkau gajimu memang 50 juta. Gaji mungkin 100. Tapi ada ke perusahaan yang berani bayar engkau dengan gaji 1 M. Perusahaan mana? Mau bangkrut kali ya? Nah, sedangkan kita diberikan harapan untuk kita bisa menjangkau hal-hal yang lebih daripada yang kita bisa pikirkan. Kita bisa jangkau dengan kekuatan kita. Kita sudah belajar bersama-sama bahwa Allah mau memberitahukan pada kita hal-hal yang besar, yang tidak terpahami. Selama ini orang, saya percaya pada Tuhan. Iya, itu semuanya kau percaya hanya sebatas ukuran normal manusia. Engkau bisa dapatkan uang 5 juta, 10 juta, 50 juta. Ya karena engkau bekerja seperti itu. Tapi pertanyaannya, bisakah engkau menghasilkan lebih daripada itu? 100 juta ke atas. Iman 1 bulan. Mikir, Pak, kerja apa? Apalagi hari ini. Itulah bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itulah kita punya Allah yang sanggup walaupun tidak punya bukti untuk melihat. Tuhan, engkau sanggup menyediakan. Engkau sanggup melakukan. Sebab itu Efesus 3:20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih. Bukan hanya lebih banyak. Efesus 3:20. Melakukan jauh lebih banyak daripada penghasilanmu, usahamu, keuanganmu secara normal. Seharusnya kalau bekerja rata-rata gaji saya sekian. Maka penghasilan tiap bulan saya sekian. Ternyata penghasilan sekian ini masih tidak cukup. Nah, kelebihan daripada itu adalah Allah yang menjawab. Allah yang menyediakan, Allah yang melakukannya bagi kita ketika kita percaya bahwa Allah sanggup memberikannya kepada kita. Menyediakannya. Sekalipun kita belum melihat bukti. Sekalipun dari mana kita tidak tahu, bagaimana caranya kita tidak tahu. Tetapi kita percaya. Iman itu yang membuat segala sesuatunya mungkin. Sebab tanpa iman tidak mungkin kita melihat kekuatan Tuhan. Bicara kekuatan, Bapak Ibu jangan pikirkan kekuatan yang semata-mata biasa. Tapi sebenarnya di dalam kekuatan yang biasa ini pun, ini ada kekuatan Tuhan. Kita bisa jalan, di tengah banyak orang sudah asam urat, tarik kaki, pinggangnya sudah ada masalah, dan sebagainya. Kita masih kuat. Ini kekuatan yang kelihatan sederhana dari Tuhan yang kita tidak sadari. Sebenarnya ini kekuatan yang luar, kita bisa berpikir, kita bisa merencanakan hal-hal. Itu adalah kekuatan Allah yang secara alami dasar. Sepenuhnya itu daripada Tuhan. Tanpa kekuatan alami yang secara dasar kita bisa bernafas sehat tanpa masalah. Bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepada aku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Seperti disebutkan Yohanes 14 ayat 12. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar itu Allah mau memberikan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dimulai dengan kekuatan yang secara alami diberikannya untuk kita syukuri setiap hari. Terima kasih Tuhan. Hari ini aku memang belum melihat, mengalami hal-hal yang di atas kenormalan. Sepertinya semuanya dalam keadaan standar-standar aja. Allah menguji itu. Apakah kemudian dengan standar-standar ini kita mulai mengangkat diri, katakan, ya saya kerja Tuhan makanya saya dapat gaji. Saya kerja Tuhan makanya saya dapat uang. Kadang melalui keadaan yang normal ini Allah menguji. Apakah kita mulai mengatakan bahwa keadaan gaji yang normal, misalkan keuangan yang normal, ini kita mengatakan ini karena saya Tuhan saya bekerja. Atau kita katakan Tuhan berapapun apapun aku tahu itu berkat Tuhan.
Tidak ada yang bisa aku katakan ini karena aku pandai, karena aku bisa. Karena sesuatu bisa terjadi, tiba-tiba aku sakit, tiba-tiba aku gagal, tiba-tiba aku di tengah jalan, aku tidak bisa menyelesaikan hal itu. Berapapun ini bukan soal ukurannya, tapi soal kepercayaan bahwa Allah yang menyediakan, mengatur, menetapkan segala sesuatunya. Kalau kita sudah setia dalam perkara kecil ini, kata Tuhan, engkau setia untuk engkau mempercayai bahwa setiap berkat itu dari Tuhan. Hitungan nafasmu, hitungan langkahmu, berwarnanya rambutmu, ini adalah berkat mujizat Tuhan. Seharusnya dengan bertambah usia saya semakin lemah, semakin... Loh, ini kok tetap kuat? Kok tetap bisa berpikir? Kok bisa tetap punya pengharapan? Kok bisa tetap punya rencana bahwa rumah tangga kami ke depan? Padahal lihat umur, lihat kondisi sudah tidak seperti dulu lagi. Tapi kenapa kok masih diberikan sebuah semangat hidup? Itu adalah kekuatan Tuhan. Iman, makanya kita bisa meyakini yang lebih besar. Yang lebih besar seperti ini. Dikatakan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Nah, bagaimana kita bisa menanggung pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar? Melalui hal kecil yang kita percaya setiap hari. Tuhan, ini bukan karena aku bekerja, bukan karena kekuatanku. Sekalipun gaji ini adalah normal, katakan keuntungan ini normal ketika aku berjualan, ya untungku segini karena aku berjualan. Tapi kalau kita belajar mempercayai bahwa ini semua tetap berkat Tuhan, Allah mendapati kita setia dengan iman, bertolak dari iman, dipimpin oleh iman, akan membawa iman kesempurnaan. Maka engkau akan dibawa dengan iman. Yohanes 14 ayat 12 ini. Mengalami pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus kehendaki. So many. Lihat di sini bukan single, bukan tunggal. Banyak jamak pekerjaan-pekerjaan. Bapak Ibu, kalau Tuhan mau kasih kita, apa yang Tuhan tidak bisa? Enggak cukup pekerjaan-pekerjaan. Bahkan masih ada koma bahkan. Yaitu tadi yang saya katakan, lebih daripada batas normal. Bagaimana kita bisa mengalami hal yang lebih? Itulah kekuatan iman Tuhan. Dengan hal yang sederhana ini aku belajar setia, aku percaya dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Semua yang aku alami itu datangnya oleh karena kemurahan kebaikan Tuhan. Ini bukan karena aku sehat, karena aku kuatin Tuhan. Percaya Bapak Ibu, Allah akan bawa kita ke dimensi akhir zaman. Kalau kita setia dengan berkat dan mempercayai tidak, biasa ya. Ini biasa ya, karena saya kerja. Jangan. Itu yang membuat kita ini akan mengalami hal-hal yang lebih lagi dengan Tuhan. Amin. Mari kita bangun iman percaya kita lebih lagi kepada Tuhan. Mari kita harus merasakan realita iman. Iman itu harus real, Bapak. Iman itu harus kita sadari secara nyata. Tuhan, aku terima kasih bisa mengangkat sendok. Ada orang angkat sendok aja. Tidak usah angkat sendok kita. Dokternya Pak Presiden aja. Iya toh. Ada kan dokter itu, tapi gemetar gitu. Seharusnya kan kalau ini presiden tingkat yang disuntik, bukan kenapa harus gemetar? Kok pengalaman berapa tahun? Suntikannya bukan suntikan yang besar, yang berat, isinya banyak. Suntikannya juga kecil kelihatan. Aku tinggal sudah kok berdasarkan pengalaman. Tapi dia masih gemetar. Artinya kalau kita bisa tidak gemetar, kita hidup ini tidak ada kekurangan apapun juga, itu adalah anugerah Allah yang luar biasa. Yang harus kita sadari, artinya realita iman ini harus kita rasakan. Kalau kita bisa makan tanpa ada sebuah pantangan, tanpa ada sebuah kendala. Ada orang makan tiba-tiba masuk ke hidung. Ini kan tidak masalah. Ya karena sudah mulai, motoriknya sudah tidak sempurna. Mau masuk ke mulut lari, sampai anak cucunya, iya dong. Dan sebagainya. Kita bisa melakukan ini. Ada orang mau melakukan sesuatu sudah mulai bingung duluan. Mau melakukan sesuatu yang sudah bingung. Mulai dari mana? Begitu dapat bingung. Memulainya dari mana? Tapi kalau kita begitu. Oh ya ini. Baik saya tahu dari mana mulai. Itu pun kekuatan hikmat Tuhan. Ada banyak orang cari kerjaan. Tapi begitu dikasih kerjaan. Bingung memulai kerjaan itu dari mana? Loh ini saya mulai dari mana ya? Tolong diajari dulu loh Kak. Tapi kalau kita bisa kemudian. Oh baik Pak saya siap saya tahu. Kenapa? Karena Tuhan tolong saya. Padahal dalam hati kita berkata. Tuhan ini belum pernah saya kerjain ini. Tapi kita dengan percaya kita berkata, baik Pak, saya bisa. Oh Bapak bisa meyakinkan. Ini bukan kita mencoba meyakinkan diri, tapi kita percaya. Inilah mengalami realita iman setiap hari. Realita iman itu harus kita alami, nggak usah nunggu hal yang besar. Sampai nanti dibawa Tuhan ke Yohanes 14 ayat 12 ini. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Lebih daripada batasan. Bisakah kalau engkau tidak meyakini bahwa aku menolong kau setiap hari, bagaimana engkau bisa meyakini hal-hal yang ajaib? Katakanlah bicara angka ngomong miliaran. Tiba-tiba Allah berikan pada. Kalau yang kecil aja. Adakah hal sepele gini? Tuhan turut bekerja. Tuhan selalu bekerja. Amin.
Mari kita mempercayai. Bangun realita iman setiap hari sampai kita bertumbuh dan mengalami kekuatan iman itu. Bertumbuh dalam iman sampai kekuatan iman itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, apa yang Allah mau kita pahami lebih dalam lagi dalam kebenaran iman yang Allah beritahukan pada kita, orang benar hidup oleh iman. Adalah mengingatkan kita bahwa kalau kita bisa menjadi orang Kristen, menjadi percaya, itu bukan oleh karena kita, tetapi karena Allah yang memilih kita. Kalau kita bisa sungguh-sungguh mengikut Tuhan, jujur aja di tengah banyak orang Kristen yang gak sungguh-sungguh, lebih banyak. Ada orang Kristen yang Kristen tapi masih Kristennya sembarang-sembarang. Tapi kalau kita bisa sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan, itu sebuah keistimewaan yang harus kita syukuri dalam hidup ini. Kadang ada orang anak Tuhan yang masih belum bisa melihat bagaimana hidup bersungguh-sungguh dengan Tuhan itu sebuah berkat. Malah menjadi sebuah ujian bagi diri. Kenapa sih saya terlalu sungguh-sungguh? Kenapa sih saya harus hidup-hidup benar, hidup-hidup kudus? Sehingga saya tidak bisa kompromi dengan yang lainnya. Ya. Seharusnya itu menjadi sebuah harta rohani yang luar biasa. Kenapa saya tidak bisa menjadi seperti orang Kristen yang lain yang masih bisa ngomong kotor, melakukan segala sesuatu menurut keinginan kita? Kenapa kita tidak melakukan itu? Itu adalah sebuah anugerah Allah yang luar biasa untuk kita bisa merasakan bahwa Allah itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Sebab menjadi anak-anak Tuhan itu adalah kasih karunia Allah. Seperti yang diberitahukan oleh Rasul Paulus, Rasul Petrus, maafkan saya, dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan. Allah tidak melihat latar belakang, Allah tidak melihat siapapun kita. Kita menjadi Kristen bukan oleh karena ada sesuatu yang istimewa dalam diri kita, tidak. Petrus ini sedang berbicara kepada perwira Romawi, Cornelius, yang ada di Kaisarea. Seorang Romawi yang punya dewa-dewa Roma yang mereka banggakan, apalagi mereka menjadi penguasa negeri. Tapi hari itu tiba-tiba penglihatan dari Allah turun atas Cornelius, sehingga Tuhan membawa dia untuk bisa bertemu dengan hambanya Rasul Petrus. Petrus sendiri yang merasa seharusnya Injil tidak diberitakan kepada orang-orang di luar Israel. Sebagai orang Yahudi yang sangat kuat. 12 murid pertama Tuhan Yesus itu adalah Yahudi sekali, Yudaisme sekali. Karena itu mereka berpikir bahwa orang-orang di luar Yahudi itu pun berhak untuk diselamatkan. Bagi mereka itu menjadi sebuah pertentangan batin pikiran. Karena mereka banyak dipengaruhi oleh tulisan Musa. Taurat itu hanya diberikan untuk orang Israel. Makanya kita bersyukur dengan orang benar hidup oleh karena iman. Artinya Allah tidak melihat latar belakang, Allah tidak melihat suku, bangsa, kaum, dan bahasa dari manapun. Asal engkau percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah pun menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Sebab itu dalam diri kita tidak ada apapun yang kita bisa sombongkan. Kita menjadi orang Kristen hari ini adalah oleh karena kasih karunia Tuhan. Sebab Allah tidak membedakan orang. Bukan oleh karena Allah melihat, oh, Allah merasa untung kalau bisa memakai kita menjadi anaknya karena kita punya kepandaian, punya pengalaman, status sosial di tengah masa. Bukan itu. Allah tidak membedakan orang. Sehingga kita pun dapat menjadi bagian daripada keluarga Allah. Tubuh Kristus di dunia ini. Tanpa terpisah-pisah. Oh, tidak bisa kamu orang Kristen mana? Kristen Eropa, Kristen Afrika, Kristen Eropa, Kristen Asia, Kristen Aus. Tidak ada itu. Semua orang menjadi sama kedudukannya di hadapan Tuhan. Sebab ayat selanjutnya dikatakan, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran adalah berkenan kepada Allah. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Tuhan.
Yang mengamalkan kebenaran adalah berkenan kepada Allah. Allah tidak melihat latar belakang kita. Inilah yang menjadi sebuah kekuatan iman yang membangun kita bahwa tidak ada perbedaan. Oh, imannya Maurice Sorulu lebih daripada iman kita orang Indonesia. Imannya Benny Hinn lebih, tidak ada itu. Imannya siapa lagi yang kita kenal? Wah, rata-rata hamba Tuhan penginjil atau misionari selalu datang dari. Tidak ada, Allah tidak memandang muka, asal kita percaya Allah sanggup bekerja di dalam kita. Karena kita dilayakkan, dipanggil, dipakainya untuk menjadi miliknya bukan oleh karena latar belakang kita. Bukan. Tapi sepenuhnya karena Allah memang dari semula menjadikan manusia segambar dan serupa dengan dirinya. Sebab itu setiap orang itu adalah berharga dan istimewa. Sebab itu ketika Allah menyatakan firman-Nya, asal sembala bangsa, segala penduduk, setiap orang mau percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Allah pun akan menjadikan dia sebagai anaknya. Sebagai miliknya. Allah akan berperkara untuk dia, untuk menyatakan mujizatnya, keajaibannya, kuasa, pertolongannya dalam hidup orang itu. Ya. Lanjutnya kita baca kemudian, itulah firman yang disuruhkan, yang Tuhan Yesus suruhkan untuk diberitakan pada orang-orang Israel. Hei, Tuhan itu tidak mandang muka. Jangan kamu sombong dengan keyahudianmu. Menjadi Kristen itu tidak mandang muka, tidak mandang wajah. Allah tidak mandang muka kepada kita. Semuanya adalah sama di hadapan Tuhan. Kita menjadi Kristen bukan oleh karena kita merasa lebih dulu Kristen daripada orang lain. Bayangkan kalau Kristen itu menjadi Kristen turunan. Berarti kekristen itu hanya milik orang Eropa. Atau milik orang Yahudi. Tapi karena kekristenan bukan didasarkan kepada suku bangsa, kepada keturunan. Makanya Injil itu harus diberitakan kepada segala bangsa. Supaya setiap orang yang mendengar Injil, percaya, dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari suku bangsa manapun. Maka orang itu pun menjadi anak-anak Allah. Menjadi umat Tuhan, milik Tuhan yang luar biasa. Inilah firman yang Tuhan suruh beritahukan pada orang-orang Israel. Yaitu bahwa, apa yang dikatakan? Firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus itu adalah Tuhan bagi. Ini hebat. Kita menjadi Kristen karena kasih karunia Tuhan. Tanpa melihat kedudukan latar belakang. Bila mana kita bisa menerimanya? Yaitu apabila kita percaya. Kita menjadi umat Allah yang dipilihnya, dipakainya. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Sebab tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Roma pasal 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Allah yang satu itu adalah Tuhan bagi semua orang. Dan kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ayat 13 Roma pasal 10. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan, Allah mau supaya setiap orang diselamatkan asal mereka percaya. Menerima Tuhan Yesus. Allah tidak membedakan. Inilah Bapak Ibu yang menjadi sebuah berita yang melegakan. Allah tidak melihat itu. Oh, dia lebih dulu Kristen daripada saya, kemudian dia mengalami kuasa mujizat lebih banyak. Tidak. Oh, karena dia pendeta, hamba Tuhan, apalagi dia sudah melayani sudah lama, dia memiliki janji Tuhan yang lebih banyak daripada saya sebagai orang Kristen yang baru percaya. Tidak. Allah tidak melihat muka, tidak lihat perbedaan, asal kita percaya. Asal kita percaya. Dia adalah Allah yang Tuhan bagi semua orang. Dan yang kaya bagi semua orang. Kaya. Kalau kita mau berseru, kita akan mengalami ini. Ayat 12 sebelumnya. Ya, kita akan menjadi kaya. Dalam segala sesuatu. Ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan. Sebab itu Kolose pasal 3 ayat yang ke-11 mengatakan dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang barbar atau orang Skit, orang bersunat atau tidak bersunat, barbar atau Skit, budak atau orang merdeka, tidak ada. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Tidak ada yang membeda-bedakan, tidak ada yang memisahkan kita ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab itu dalam iman kita pun kita tidak membedakan orang. Kita tidak memisahkan orang. Dalam hal apapun, siapapun dia. Tidak ada hal yang mengatakan, dia baru Kristen. Tidak ada.
Setiap orang yang percaya menerima Tuhan Yesus, orang itu adalah istimewa, spesial di hadapan Tuhan. Karena Allah tidak melihat muka. Allah tidak memperhatikan. Sebagaimana Allah melihat, memanggil kita, semuanya karena kasih karunia Allah. Kalau kita ingat, pikir bagaimana kita dulu, rasanya kita tidak mau menjadi orang Kristen sungguh-sungguh. Apalagi saat kita masih jaya. Segala sesuatu masih banyak faktor yang buat kita bisa bangga secara manusia. Rasanya, kenapa saya harus banyak berdoa? Kenapa saya harus rajin ibadah? Cukup saya KTP, saya Kristen. Itu kan sudah. Bapak Ibu, tetapi Allah tidak mau. Allah mau menarik kita untuk menjadi orang benar. Bukan orang Kristen yang biasa, tapi orang benar. Bila mana? Yaitu asal kita hidup oleh iman. Dulu kita hidup dengan kekuatan kita, kehebatan kita. Dan kita mulai meninggalkan, kita lupakan Tuhan. Kita menjadikan kekristen sekedar agama dalam KTP semata. Tapi hari ini setelah kita mengetahui kebenaran bahwa hidup dalam iman itu adalah sebuah dasar yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Yang menentukan keadaan kita. Bahkan menentukan nasib kita bagaimana hari ini, besok dan seterusnya. Itu adalah ditentukan bagaimana kita berpijak pada dasar kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukan oleh keadaan kita sekeliling kita. Sebab oleh kasih karunia Tuhan, kita sudah dipanggilnya untuk menjadi miliknya. Hal yang kedua yang Allah mau katakan bagaimana betapa hidup oleh iman menjadi sebuah berkat rohani yang luar biasa. Hal yang pertama adalah menjadikan kita tidak ada perbedaan. Semua kita sama. Tidak ada satu yang lain menganggap, saya lebih daripada yang lain. Tidak ada. Semua sama di mata Tuhan, ini yang hebat. Sebab itu kita pun semua kita, orang muda, orang baru, asal kau sungguh-sungguh percaya, mengalami Tuhan, engkau dapat menerima pertolongan Tuhan. Makanya kenapa orang-orang yang kita sebut istilah bayi-bayi Kristen, itu seringkali mujizat begitu cepat. Ini bukan soal umurnya dia baru bayi, tidak. Karena itulah kasih mula-mula. Hatinya sama Tuhan itu luar biasa. Kesungguhannya sama Tuhan itu luar biasa. Hidupnya yang takut akan Tuhan itu luar biasa. Makanya mujizat itu begitu gampang. Yang seringkali kita anggap, oh itu karena kamu masih bayi. Coba kalau kamu sudah dewasa. Tidak Bapak Ibu, kembali lagi. Itulah gambaran seperti seorang anak bayi. Kenapa orang tua begitu melindungi bayi? Ya karena dia memang tidak ada sesuatu. Tapi coba kalau ketika anak kita mulai menjegelkan kita. Tambah besar, tambah menjegelkan. Minta sedikit aja kita pelit sama dia. Sudah. Minta sedikit aja sudah mulai hitung-hitungan sama dia. Kau bikin orang tua begini, sekarang kau datang minta-minta sama orang tua. Kita langsung beritahu. Tapi coba kalau anak bayi. Kenapa? Karena memang dia tidak berdosa. Ya dasar yang pertama. Tidak berdosa. Seperti jiwa baru. Begitu kita orang yang baru pertama terima Tuhan. Biasa hidupnya itu betul-betul dengan Tuhan luar biasa. Itu sebabnya tidak heran mujizat dialami. Bapak Ibu ini tidak dipengaruhi oleh soal faktor lamanya kita menjadi orang Kristen masih mujizat. Hari ini pun asal kita sungguh-sungguh karena Allah tidak membedakan orang. Allah tidak membedakan muka. Siapapun kita asal kita sungguh-sungguh percaya. Kuasanya, pertolongannya, janji-janjinya pasti sanggup diberikannya kepada kita. Amin. Sebab itu hal yang kedua, melalui hidup dalam iman ini kita temukan kebenaran. Kalau kita sama di hadapan Tuhan sebagai orang percaya, kalau kita sama di hadapan Tuhan Yesus yang kita sembah, itu adalah sama, yaitu sama-sama mengakui dan percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya tidak ada perbedaan orang dunia ada di barat atau di timur itu sama. Kita adalah tubuh Kristus, gereja Tuhan. Yang kedua adalah kebenaran hidup oleh iman itu membedakan. Yang kedua, membedakan kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kita menjadi sama kedudukannya di hadapan Tuhan sebagai saudara-saudara seiman. Karena kita menyembah, mempercayai Allah yang sama, karena Allah tidak memandang muka. Tapi kita kemudian yang kedua, hidup oleh iman, ini akan membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Loh kok bisa Pak? Kok bisa kita kan sama-sama manusianya? Ya, bukan semata kepercayaan, tapi bagaimana cara memandang hidup itu beda. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Kalau yang pertama bicara kita sama sebagai umat Allah yang menyembah mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, kita pun harus mengerti bahwa kita dibedakan terhadap dunia. Kenapa? Karena hidup orang percaya ini seperti ini. Hidup kita bukan oleh karena melihat, tapi karena sebab kami hidup adalah hidup oleh karena
Percaya bukan oleh karena, lo ini kan beda, orang dunia nggak bisa. Lo kamu kok bisa hidup dengan doa-doa, hidup kok dengan iman-iman. Lo kamu kan butuh hari ini keuangan, ya kami percaya itu. Buktinya, faktanya setiap hari Allah selalu ada berikan. Tapi orang dunia yang biasa mikir, biasa bekerja, uang harus ada setiap hari, paling sedikit harus punya uang di tangan sekian ratus ribu. Tiba-tiba kemudian melihat pola hidup orang dunia, kamu udah ada uang di tangan, uangmu cuma 50 ribu, 10 ribu. Terus bagaimana kamu hidup dengan katakanlah 3 anak, 5 anak, kemudian masih ada tanggungan terhadap keluarga yang lain. Bagaimana kamu bisa hidup? Itu membedakan kita. Makanya kita jangan heran kalau orang dunia itu melihat kita dengan pandangan yang beda, meremehkan, sinis. Karena memang kita memiliki sebuah gaya dan prinsip cara hidup yang beda. Dasar kami adalah iman yang menjadi harapan kami. Bukan karena ada bukti kami melihat ada uang bahwa kami menjaminkan, oh 1 bulan ini puji Tuhan, hidup kami aman karena ada uang yang mencukupkan. Bukan itu. Uang ini bisa tiba-tiba habis tengah bulan, tapi kami tidak mempertaruhkan pada uang ini. Sampai akhir bulan selalu ada penyertaan Tuhan, selalu ada pertolongan. Ini berbeda, manusia dunia tidak bisa. Kalau tidak ada sesuatu yang menjadi jaminan kepastian untuk mereka mengukur, melihat bahwa itu bisa memberikan ketenangan, kelegaan, mereka tidak akan bisa tenang. Mana bisa uang 5 juta bisa cukup 1 bulan. Belum lagi dibagi untuk ini dan itu. Bagi kita orang percaya, 5 juta, katakanlah 1 bulan, udah luar biasa. Daripada tidak ada sama sekali. Loh iya kan? Tapi berapa banyak kita dengan 5 juta, orang dunia dengan 5 juta masih mikir-mikir. Coba kasih anak Tuhan 5 juta. Itu sudah harta benda luar biasa. Bagi orang dunia 5 juta hari ini, mana cukup 1 bulan. Inilah perbedaan cara hidup, cara pandang dunia. Dunia melihat dengan segala sesuatu yang terukur menurut pikiran, menurut hitung-hitungan. Tapi kita tidak. Sebab itu kita tidak berperhitungan dan apa yang kita terima termasuk apa yang kita keluarkan. Karena kita percaya dalam segala sesuatu Allah pasti menyediakan. Justru perbandingan Allah adalah apa yang kita keluarkan itu akan menentukan apa yang kita terima. Bayangkan kalau prinsip dunia kan jangan sampai besar pasak daripada besar pemasukan baru ngomong pengeluaran. Jangan pengeluaran banyak, tiangnya lombok, pemasukannya pas-pasan, belanja sana sini. Ya, saya tidak katakan kemudian Alkitab tidak mengajarkan, oh kalau gitu kita foya-foya saja. Bukan maksudnya di sini memberi kepada taburan yang benar. Memberilah untuk sesuatu yang memang kamu harus beri. Maka itu akan menentukan bagaimana kamu terima. Karena kita hidup bukan oleh karena apa yang kita beri atau apa yang kita terima. Tapi kita hidup oleh Dia yang memberi dan memberikan pada kita kekuatan untuk memberi. Kita hidup dari Dia yang memberikan pada kita sehingga kita menerima, dan dari Dia yang memberikan kekuatan untuk kita bisa memberi. Kita diberi kekuatan bukan hanya untuk menerima, tapi juga kekuatan untuk bisa memberi. Padahal ketika kita beri, keadaan kita juga pas-pasan. Tapi karena iman kita percaya, dalam kekuranganku aku memberi, Allah pasti memberkati kamu. Inilah kehidupan yang beda. Orang dunia ngomong uang segini dibagi sama orang lain. Kamu mau miskin kah? Kamu mau sengsara kah? Uang sudah sedikit kau bagi dan orang lain. Disitulah nilai kasih. Makanya kasih Kristen harus nyata. Kita bisa berbagi. Jangan sampai dunia yang ngajarin kita sepiring berdua. Tapi itu kan dangdut. Itu kan istilah romantis muda-mudi. Itu bukan realita yang sesungguhnya. Pada saat lapar bro. Saya habis kerja keras. Sorry ya, saya kasih sayur aja. Selebihnya saya makan sendiri. Loh, nama orang-orang dunia mana bisa? Begitu dia sendiri perlu melihat pertama, ya tadi dia melihat dulu untuk ruginya apa yang saya dapat. Tapi kita anak Tuhan tidak dasarkan dengan hal itu. Kita didasarkan bukan karena melihat. We are living not by sight but by faith. Kita hidup bukan oleh karena melihat, tapi karena ketika kita menerima, ketika kita memberi. Bukan saya katakan sekali lagi kita memberi sembarangan, tapi kita memberi ketika Allah berbicara, berkati. Beri. Maka percaya apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Allah memperhitungkan segala sesuatunya. Karena 2 Korintus pasal yang keempat, pada ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak
tidak kelihatan itu artinya kita melihat Tuhan. Allah yang tidak kelihatan itulah Allah yang menjadi dasar, Allah yang menjadi harapan, Allah yang menjadi bukti untuk segala sesuatu yang tidak kita lihat. Allah yang tidak kelihatan, karena itu dikatakan lebih lanjut, sebab yang tidak kelihatan itu kekal, tetapi yang kelihatan itu adalah sementara. Hal di dunia ini yang kelihatan, yang dihidupi manusia ini sementara, Bapak Ibu. Apa yang bisa dibanggakan? Makanya kita bisa hidup dengan hal yang tidak kelihatan. Berarti kita hidup untuk sebuah kehidupan yang kekal. Nilai kehidupan kita adalah kita sedang bangun hidup yang kekal, bukan hidup yang sementara. Whatever, apapun yang dunia katakan tentang kekayaan, tentang kesuksesan, itu semua tetap menjadi sesuatu yang sementara. Pada waktunya engkau akan meninggal, dan engkau sendiri meninggal, dan sebuah pertanyaan, apakah keturunanku bisa, atau sebaliknya mereka akan berebutan dengan ini semuanya? Apakah ini semuanya akan menjadi berkat bagi mereka, atau justru menjadi kutuk? Dia meninggal dengan ketidaktahuan, dengan penasaran bagaimana yang terjadi kemudian. Makanya ada yang sampai keterlaluan, tolong jangan lupa ya, taruh jam-jamku, taruh sepatuku yang kemarin aku baru beli. Aku tahu sebentar lagi sudah dekat ajalku. Dia masih mau merasakan menit terakhir, jamnya ada. Oh iya ada ini, tenang saja. Oh sepatu itu ada. Oh emas itu ada. Oh ada kan model seperti orang dikubur dengan harta bendanya. Padahal begitu dia mati, benda itu semuanya ikut busuk sama-sama mayatnya. Sementara. Dalam dunia ini segala sesuatu sementara. Engkau lihat orang kaya, orang kelihatan senang-senang bisa makan, keluar masuk dan restoran mahal. Itu sementara. Sementara habis dia makan, dia pun lapar lagi. Iya tuh lapar lagi. Begitu dia mikir senang, stres sebentar, begitu ada tagihan kredit, utang, dan stres langsung lapar. Kenyangnya di rumah makan, stres lagi, kurus lagi dia. Langsung lapar lagi. Makan di mana lagi ya? Sementara segala sesuatunya. Tapi Allah memberikan kepada kita hidup oleh karena percaya, bukan oleh karena melihat. Tuhan memberikan kepada kita yang kekal. Ini beda. Hidup orang anak Tuhan, kita harus hidup oleh karena percaya, bukan oleh karena melihat. Amin. Sebab kalau kita hidup oleh karena melihat, yang kita lihat itu sementara. Lihat istri waktu muda cantik, sementara. Tapi begitu umur, kecantikannya sudah berubah. Iya toh. Yang dulu slim, ramping, sekarang rompang ya. Ini sadar dibagi. Yang dulunya, ya itu tadi, itu semua senang. Tapi kalau kita melihat, aku tidak melihat yang kelihatan. Amin. Oh asik kalau coba suami istri itu. Dalam susah senangmu kami setia. Tapi jangan lupa bayar. Apa ayo? Karena kita tidak melihat yang kelihatan. Susah senang dapat kita lalui bersama. Hidup dalam model apapun tidak menjadi sebuah penderitaan atau ukuran. Kamu ternyata tidak bisa buat saya senang. Tidak ada. Itulah kehidupan orang. Tapi lihat orang dunia ini, kawin cerai di mana-mana, kawin cerai di mana-mana. Kenapa? Sederhana faktor utamanya, sudah mulai miskin suaminya. Sudah mulai tidak ada uang. Sudah mulai tidak bisa beri tunjangan seperti pada janji bulan madu pertama. Sepatu kulit rusa dari Sangeng saja. Ya, itu bulan madu pertama oke. Tapi begitu tiba-tiba kesandung kasus ya. Tiba-tiba ketahuan ternyata begitu suami ada masalah ditinggal. Kan banyak ceritanya di Republik ini. Itulah mereka hidup berdasarkan apa yang mereka lihat, bukan apa yang tidak mereka lihat. Mari kita mau percaya kepada Allah. Mempercayai Allah, Bapak. Hidup percaya pada Allah itu luar biasa. Amin. Hari ini kita bisa makan, makanan mahal. Besok tiba-tiba makanan pas-pasan. Tidak ada bedanya. Sebab kami tidak melihat yang kelihatan. Mau kemarin kita makan di piring mewah, di tempat mewah. Besok tiba-tiba 1-2 minggu, tiba-tiba piring seng. Dan itu tidak menjadi masalah. Karena hidup kami bukan oleh karena melihat. Kalau hari ini Tuhan izinkan kami menikmati semuanya itu, puji Tuhan, kami syukuri, ini bukti bahwa Allah bisa melakukan semuanya. Tapi kami tahu kami tidak hidup bergantung pada yang kelihatan. Karena yang kelihatan ini cuma whatever, apapun itu Bapak Ibu. Mau jabatan, mau kedudukan, mau pangkat, mau kekayaan, mau harta, mau kesuksesan, itu sementara.
Sebab itu hidup kita berbeda. Amin. Kita berbeda dengan apa yang dimiliki atau dilakukan dunia ini. Akhirnya yang ketiga, hidup oleh iman itu akan mengingatkan kita bahwa kita ini sama di hadapan Tuhan. Allah tidak melihat perbedaan. Kita dipilihnya menjadi umatnya, itu adalah kasih karunia Tuhan. Yang ketiga adalah hidup oleh iman itu memberikan kepastian. Tadi membuat kita memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan, sehingga kita pun dapat mempercayai Tuhan tidak berdasarkan kulit, suku, bangsa. Orang Eropa lebih diberkati daripada orang asing, nggak ada itu. Orang yang lebih dulu bertobat diberkati lebih daripada ada itu. Yang penting kita sungguh percaya, asal orang itu takut akan Tuhan, mengamalkan kebenaran, dia berkenan kepada Allah. Kisah Rasul pasal 10 ayat 35. Itulah yang Tuhan Yesus mau supaya diberitahukan, yaitu iman, firman yang memberikan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, Tuhan bagi semua orang. Kisah Rasul 10 ayat 30. Sampai kita melihat bagaimana hidup oleh iman itu membedakan kita lebih jauh lagi melangkah, bahwa kita tidak tergantung kepada hal yang sementara. Punya duit banyak hari ini tidak membuat kita merasa duit itu menjadi sebuah kekuatan yang kita andalkan. Sebab itu sementara. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan semua itu. Dan yang ketiga adalah hidup oleh iman ini memberikan kita suatu Lihat, kita semuanya baik hari ini, bisa ibadah tiap minggu, kan berarti ada kepastian. Sepanjang minggu ini sudah kita lalui banyak hal. Kita setiap harinya butuh ini, butuh itu, butuh makan, minum, butuh segala. Tuhan kasih sampai pada minggu ini kembali kita bertemu semuanya. Kita ada, ini adalah bukti kepastian. Tidak ada kemarin hanya oleh karena masalah tiba-tiba kita, masuk gereja kita sekarat di gereja. Kan tidak. Kita kemudian pingsan di gereja. Kenapa? Pak, 1 minggu ini kami susah. Kan tidak. Kita tetap diberi kekuatan oleh Tuhan. Ada kepastian dalam kita melewati setiap hal dalam kehidupan kita. Terlebih lagi dengan keselamatan. Kepastian Allah yang utama adalah berbicara keselamatan, Bapak Ibu. Siapakah yang bisa menyelamatkan kita dari murka Tuhan? Siapakah yang bisa menyelamatkan kita dari penghukuman? Siapakah yang bisa lari daripada penghakiman Allah? Ketika kita melihat begitu banyak dosa, pelanggaran, kejahatan yang kita perbuat. Tapi oleh kasih karunia Tuhan kita bisa diluputkan, dilepaskan, dimerdekakan daripada penghakiman, penghukuman yang seharusnya kita terima. Itulah kepastian keselamatan Tuhan berikan. Kita mestinya menderita karena dosa-dosa kita. Lihat hidup kita di bumi ini. Kita sudah sejahtera, sudah dipelihara Tuhan, plus hidup kekal lagi. Lihat hidup kita lihat begitu banyak orang menderita di sana sini, tapi kita bisa mengalami kepastian kita tidak perlu menderita. Kalaupun kita menderita, tidak semenderita orang menderita di dunia. Masih banyak orang tinggal di tempat-tempat yang tidak layak, dengan hidup meminta belas kasihan orang dan sebagainya. Masih banyak, tapi kita bisa hidup dengan iman dan kita melihat pemeliharaan Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup di dunia ini, tapi sekaligus nanti saat Tuhan panggil kita, keselamatan hidup yang kekal Tuhan berikan. Apakah lagi yang kurang daripada janji kepastian yang Tuhan berikan pada kita? Sebab itu firman Allah dengan jelas, tegas memberitahukan pada kita, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain hanya di dalam Kristus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Kisah Rasul 4 ayat 12. Selain hanya di dalam Kristus. Selain hanya di dalam Dia. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga. Berarti satu-satunya yang bisa memberikan sebuah kepastian, jaminan, kalau keselamatan aja Tuhan sediakan bagi kita untuk kekekalan yang kita belum tahu bagaimana kita nanti di sana dalam kekekalan itu. Sudah Tuhan sediakan, bagaimana lagi dengan kepastian hidup selama kita menjalani hidup ini. Ada keselamatan. Lebih lagi kalimat selanjutnya dikatakan, di bawah kolong langit ini sebutkan segala sesuatu. Orang menyebutkan, oh ini masih ada jalan lain menuju Roma. Roma biskuit kah? Tidak, Bapak Ibu, kita harus pastikan. Sebab itu kita harus bersyukur. Saya harus katakan ini akhir zaman. Keselamatan harus kita pastikan yang di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita pastikan.
Sebab memang hanya Tuhan tidak ada. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan pada manusia yang oleh nama itu kita dapat diselamatkan. Selain hanya oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Nama itu muncul di mana? Ayat 11. Ayat sebelumnya mengatakan Tuhan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu. Itu seperti perumpamaan. Seperti batu yang tidak ada nilainya, tidak ada harganya, dibuang begitu saja. Itulah Tuhan kita yang disalibkan, dihinakan, diolokkan. Tapi dialah satu-satunya jalan kebenaran yang membawa kepada hidup. Dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Namun ia telah menjadi batu penjuru, sebab itu dia disebut juru selamat. Ada banyak juru parkir, ada banyak juru hitung, ada banyak juru tulis, juru notulen atau juru masak, chef. Tapi tidak ada orang berani berkata, I am Savior, sayalah juru selamat. Ada orang menyebutkan, boleh uji lihat, tidak ada seorang pun kitab suci apapun berani berkata, ada juru selamat. Hanya Alkitab yang begitu tegas jelas, juru selamat itulah Tuhan kami Yesus. Sebab itu Yohanes 14 ayat 6 jelas mengatakan yang terkenal, akulah jalan dan kebenaran dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak ada lain. Bab itu Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengalami hidup di dalam Tuhan? Itu tadi, hiduplah dengan percayamu. Sebab keselamatan, sebab apa yang Tuhan janjikan itu bersifat pasti. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Ya, kalau saya ingat. Kalau saya tidak ingat, oh Tuhan lupa. Atau Tuhan sedang berhitung, salahmu masih banyak kemarin. Mana bisa, tidak, Tuhan kita tidak demikian. Sepenuhnya ketika dia memberikan keselamatannya, keselamatan itu bekerja sempurna, menyeluruh, dan tidak bercela. Amin. Mari secara cepat dasar-dasar firman yang mendasari hal ini. Roma pasal 10 ayat, Roma pasal 3 ayat yang ke-10 maksudnya, terbalik. Tidak ada orang yang benar, ya, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10. Ya. Sampai dikatakan ayat 11, tidak ada orang yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Ayat yang ke-12, semua mereka telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada orang baik. Jangankan ngomong orang baik, tidak benar aja tidak ada kok. Tidak ada, artinya setiap kita itu dikandung, dilahirkan oleh dosa, kutuk dosa oleh manusia pertama Adam dan Hawa. Sebab itu setiap orang dilahirkan dalam rahim seorang perempuan, dia sudah lahir dalam dosa. Karena itu Roma 3:23 dilanjutkan, karena kita semuanya telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, barang yang rusak bisakah dia memperbaiki dirinya sendiri? Kalau kita lihat radio rusak, adakah tiba-tiba komponen radio itu bergerak sendiri, baterai itu punya kakinya, kabel-kabel itu punya kakinya? Tidak ada. Yang bisa memperbaiki radio atau mobil atau mesin apapun adalah ahlinya, penciptanya, pemiliknya. Bagaimana manusia bisa mengandalkan dirinya, bisa berbuat dengan dirinya sendiri untuk memperbaiki dirinya sendiri dengan berbuat benar menurut ukurannya? Tidak ada yang benar kok. Tidak ada. Oleh sebab itu Allah sendiri menebus kita. Menebus kita, membayar kita dengan lunas untuk apa? Membeli kita supaya kita yang tadinya milik dunia, milik dosa. Kuasa dosa menguasai kita dan akibatnya dosa menuntut kita. Sebab itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus kita dari dunia, dari dosa, dari kuasa dosa yang menuntut dosa. Karena upah dosa adalah maut. Kita seharusnya oleh karena dosa kita menuju maut, tetapi Tuhan telah membayar harganya. Kalau suatu barang digadai, maka untuk supaya barang itu bisa diambil harus ditebus melalui harga. Harganya berapa dengan bunga-bunganya? Tuhan Yesus telah datang untuk menebus kita. Barang yang sudah rusak, tidak ada orang benar, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semuanya telah menyeleweng, tidak ada yang berguna. Bagaimana orang bisa membenarkan diri? Dengan kesalehan kami, dengan kami berbuat baik, dengan semua perbuatan itu tidak bisa membenarkan selain daripada Anak Allah, satu-satunya keselamatan. Karena dia datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita, membeli kita daripada kuasa dosa dunia ini, supaya kita menjadi milik Kristus. Sebab itu 1 Korintus 6 ayat 20 dan tegas mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Permuliakan Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20.
1 Petrus pasal yang pertama, sebab kamu telah ditebus, ayat 18, dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti anak domba yang tidak bercacat dan bernoda. Ia telah dipilih, ayat 20, sebelum dunia dijadikan, dan karena kamu baru menyatakan dirinya, ia tadi sebagai hakim, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan yang akan menghakimi dunia ini. Anak-anak manusia yang mau menerima Tuhan Yesus ada jaminan kepastian keselamatan. Yang tidak mau menerima Tuhan Yesus pada akhirnya, pada akhir zaman ia akan menyatakan dirinya. Adakah engkau sudah menerima Tuhan sebagai kepastian atas hidup? Allah memberikan pada kita jaminan kepastian. Ayat-ayat terakhir Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Lebih-lebih kita yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus, kita pasti diselamatkan dari murkanya. Roma 5 ayat yang ke-8. Iya. Maafkan saya 9 ya. Betul. Makasih. Lebih-lebih karena kita telah dibenarkan oleh darahnya, darah Kristus yang menebus kita. Ini adalah nilai di mana kita dibenarkan, kita yang tadinya berdosa dibenarkan oleh Allah. Inilah hidup oleh iman Bapak Ibu. Hidup oleh karena pembenaran. Karena itu orang benar hidup oleh karena iman. Kita akan kita pasti diselamatkan dari. Sebab itu apapun yang terjadi dengan dunia, asal kita percaya, asal kita sungguh-sungguh dan kita diselamatkan. Saya percaya. Dari murka Allah. Tapi kalau kita tidak percaya, ya dunia ini sedang menjadi sebuah tempat Allah untuk membuktikan bagaimana Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Baik untuk menyatakan murkanya maupun untuk menyatakan kebaikannya. Bagi orang yang sungguh-sungguh pada Tuhan akan mengalami kebaikan. Tapi orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, menganggap Tuhan sembarangan, ya dia akan mengalami akibat murka. Tapi bagi kita yang sungguh percaya lebih-lebih, kita yang dibenarkan darah Kristus, kita percaya dan menerima darah pengampunan. Sebab itu kita mengikuti perjamuan kudus. Karena kita mempercayai oleh darah Kristus yang tercurah melalui anggur perjamuan dan roti yang dipecahkan. Ada pengampunan dan keselamatan yang kita miliki. Maka kita pasti luput. Pasti, bukan mudah-mudahan. Lanjutkan lagi pada ayat yang 10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika kita masih seteru, kita diperdamaikan oleh Allah melalui kematian anaknya, lebih-lebih lagi kita yang sudah diperdamaikan, kita pasti diselamatkan oleh hidupnya. Kalau tadi oleh murkanya, kita diluputkan dari murka, sekarang kita diselamatkan oleh hidup luar biasa. Berarti tidak ada kematian maupun keadaan bagi, karena Tuhan sudah menyempurnakan segala sesuatunya. Bapak Ibu, adakah keraguan-raguan, kebimbangan? Mari kita katakan, aku tidak ragu-ragu. Aku tidak takut. Dengan apapun, berita boleh mengatakan ini dan itu. Kondisi dunia susah, sulit. Tapi bagi kami di dalam Tuhan ada kepastian. Keselamatan sudah Tuhan beri. Tuhan tahu kami masih hidup di dunia. Kepastian hidup. Asal kami percaya. Walaupun kami tidak melihat, walaupun kami nggak tahu dari mana, Tuhan kami percaya Engkau adalah Allah, pencipta, pemilik segala sesuatu. Engkau sudah tebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Ampuni dosa kami. Tuhan juga pasti menolong dalam segala sesuatu yang kami alami. Amin. Siap mengalami kepastian daripada Tuhan. Jangan lagi ragu-ragu, aduh, apapun keadaanmu, situasi, masalah, pergumulan. Percaya dengan pasti Tuhan mengadakan pembedaan. Orang dunia khawatir, mana bisa bro, tidak ada indah. Loh, Tuhan kami sanggup. Kamu pertanyaan, kamu percaya atau tidak? Bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita berdoa. Biarkan roh Allah melawat kita pagi hari ini. Itulah Allah Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga itu. Yang akan membangkitkan iman dalam rohmu, dalam hatimu, dalam hidupmu. Supaya dalam kita menjalani kehidupan hari-hari ini, tidak ada suatu kegentaran, kecemasan seperti yang orang-orang dunia lihat. Karena kami melihat yang tidak kelihatan. Allah yang tidak kelihatan itulah Allah yang kekal sempurna.
yang menjamin atas kehidupan kami. Sebab hidup kami tidak tergantung yang kelihatan, sebab yang kelihatan itu sementara. Apa yang dibanggakan manusia, apa yang diandalkan manusia, orang kuat pun pada waktu sakit dia tidak kuat lagi. Pada saat usianya sudah lanjut, dia tidak kuat lagi. Orang pandai pun saat dia mulai banyak pikiran, ia tidak bisa tetap pandai. Otaknya terbatas, apalagi usia. Tapi kita punya Allah yang tak terbatas, Allah yang kekal, Allah yang mengerjakan bahkan jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Bahkan Ia yang berjanji memberikan pekerjaan-pekerjaan, bahkan yang lebih besar. Asal kita percaya, asal kita percaya. Milikilah iman seperti perempuan pendarahan. Asal ku jamah saja jubahnya, maka penyakitku akan sembuh. Apa yang menjadi kebutuhan, persoalan, keadaan yang sedang menimpa engkau, percaya kepada Tuhan. Angkat tanganmu, apapun, letakkan tangan kirimu di dada. Percaya oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya pemberi keselamatan yang memberi hidup, bahkan membawa kepada kekekalan yang sempurna. Sekarang terimalah oleh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Halal apa yang sedang kau alami, halal apa yang sedang terjadi dalam hidupmu, Allah sendiri akan menjadi jawaban, memberikan pertolongan, memulihkan engkau, menyembuhkan penyakitmu, menyelesaikan masalahmu, mengubahkan dukamu menjadi sukacita, mengubahkan kegagalan, kekecewaan, kekalahanmu menjadi kemenangan, kepujian, kemuliaan, kemasyuran bagi hormat puji nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, iman kami bangkit, iman kami tidak tidur, iman kami tidak terlelap, iman kami bahkan tidak mati. Kami mau bangkit daripada segala hal apapun. Kami hidup oleh karena percaya bahwa Allah sudah membenarkan, Allah sudah mengampuni dosa, Allah sudah memberikan keselamatannya yang pasti, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah jawaban, terimalah kelegaan yang daripada Allah Bapa oleh Roh-Nya yang dicurahkan dalam hatimu, dalam hidupmu sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah roh pemulihan, roh yang melakukan, menanggung segala sesuatunya dengan kekuatan dan kuasa yang daripada Tuhan, membawa engkau bukan hanya bersyukur untuk hal yang saat ini kau alami. Percayalah ada saat di mana Tuhan akan mengatakan yang lebih besar daripada ini, yang lebih daripada ini. Allah sanggup melakukannya bagi kita. Terimalah kasih karunia Allah Bapa, kuasa pertolongan, kesembuhan, keajaiban, mujizat oleh kasih karunia-Nya bagi kita. Mari arahkan hatimu, angkat tanganmu dua-dua. Izinkan Allah mengisi, memenuhi ruangan hati kehidupanmu dengan segala berkat rohani yang dari surga, yang menjadi sebuah dasar, bukti untuk segala sesuatu yang kita terima daripada Allah dalam hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Dari surga Allah melihat, memandang kita di bumi, di tempat ini, di rumah Tuhan, yang kita bawa berkat-berkatnya dari rumah Tuhan dalam rumah-rumah tangga kita masing-masing, yang akan memenuhi segala sesuatunya. Sebab dari surga Allah mencurahkan segala kasih karunia, kemuliaan, kekuatan, kuasanya, anugerahnya yang menyempurnakan segala kehendaknya, supaya firman-Nya sungguh digenapi dalam hidup kita. Terjadi dan Allah dipermuliakan dalam segala hal atas setiap kehidupan kita. Diberkati rumah tanggamu, diberkati suami, istri, anak-anakmu, diberkati segala usahamu, jerih lelahmu, pekerjaanmu, diberkati masa depan, cita-citamu. Segala sesuatu yang kau kerjakan, tidak ada yang gagal, tidak ada yang sia-sia, semuanya diberkati. Bahkan di bawah Tuhan terus naik, tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Berhasil, beruntung, dibedakan daripada dunia, sampai dunia melihat sungguh Allah nyata dan dipermuliakan dalam hidup kita. Menyertai kita semuanya Allah Immanuel, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama orang percaya diberkati Tuhan, kita berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan.